Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan coba eh, kita akan mempelajari terkait dengan praproses data, di mana praproses data adalah bagian terpenting dalam suatu analisis data. Dalam hal ini adalah big data. Yang kita pelajari dalam proses data itu adalah data cleaning, di mana kita akan coba belajar sekarang. Data yang tidak bagus kualitasnya akan mempengaruhi performa suatu model. Model dalam hal ini adalah pengambilan suatu knowledge dalam suatu data ataupun big data. Jadi data yang tidak bagus maka hasilnya pun tidak akan bagus juga. Pada akhirnya model yang terbentuk juga akurasinya akan buruk juga, tidak akan cukup layak untuk diimplementasikan model tersebut. Yang pertama kita akan pelajari terkait dengan data cleaning, di mana data cleaning itu berfungsi untuk membuang data yang tidak konsisten dan bersifat noisy. Tidak konsisten itu ya berubah-ubah ya. Misal di dalam baris pertama formatnya seperti ini dan baris selanjutnya formatnya beda. Kita langsung saja nanti ke contohnya. Terus noisy itu ketika suatu data berbeda jauh dengan data-data kebanyakan. Nah, itu yang noisy. Jadi noisy itulah pencilan. Dia tuh aneh sendiri itu. Berbeda dengan data yang lain. Nah, kita akan masuk ke praproses data. Di sini dikatakan bahwa garbage in, garbage out. Jadi hanya sampah yang akan dihasilkan bila yang dimasukkan juga sampah. Ini sesuai dengan bagaimana tadi yang dikatakan bahwa ketika kualitas data itu jelek, maka model yang akan dihasilkan atau ilmu pengetahuan yang akan diciptakan akan buruk juga. Jadi hanya sampah yang akan dihasilkan bila yang dimasukkan juga sampah. Kita bergantung kepada data yang diinputkan untuk menghasilkan output yang kita harapkan. Jadi ketika bagus ya hasilnya akan bagus juga. Maka perlunya proses data untuk menghasilkan performa yang baik, untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memang kita butuhkan, dan itulah yang kita harapkan seperti itu. Data cleaning dilakukan ketika data tersebut tidak lengkap, terus adanya noisy, tidak konsisten. Pertama, data tidak lengkap. Dalam kolom tertentu tidak ada atau banyak data yang hilang. Jadi misal ada mungkin nama, tanggal lahir, terus gaji, tapi banyak dalam satu tabel itu ada banyak yang kosong pada kolom tanggal lahir, maka data itu kan berarti datanya tidak lengkap. Nah, data tersebut bisa diambil atau bisa dibuang karena itu sangat mempengaruhi dalam pengambilan model atau pembuatan model dan pengambilan keputusan seperti itu. Noisy itu adanya data yang lain sendiri dibandingkan dengan data yang lain. Jadi aneh sendiri itu tadi yang namanya noisy, di mana data tersebut tidak umum lah. Data tersebut tidak umum atau sangat berbeda dengan data-data pada record yang lain. Tuh, baik itu atasnya atau bawahnya gitu. Terus tidak konsisten. Jadi seperti mungkin tidak konsisten itu ada penulisan tanggal lahir, di mana tanggal lahir itu misalnya dari tahun, bulan lahir, tanggal lahir gitu tanggalnya. Tapi ada juga yang misal dari tanggal, bulan, baru tahunnya. Itu kan tidak konsisten. Jadi ada yang menuliskan dari tahun dulu baru ke tanggalnya, ada yang tanggal dulu sampai ke tahunnya. Seperti itu tidak konsisten dalam isi dari tabelnya seperti itu. Data cleaning ini berfungsi untuk
memperbaiki kualitas data, di mana biasanya data yang tidak lengkap atau data yang mengalami kualitasnya tidak baik itu dihasilkan oleh kesalahan manusia itu sendiri, yaitu salah entry, misalnya karena tidak ada type checking gitu pada saat input, atau data kolom A dimasukkan ke kolom B. Jadi mungkin itu manusia. Jadi karena manusia itu pun banyak dengan salah, banyak dengan pikiran, mungkin beda atau tipe lah dalam hal ini. Lalu terjadinya kesalahan pada transmisi data. Jadi pada saat menyimpan data ke server, jadi kita input, kita simpan, namun jaringan putus, maka data yang dihasilkan tidak lengkap seperti itu. Data yang disimpan di server tidak lengkap, sehingga ketika dipanggil kembali, maka data yang diambil lagi gitu, di retrieve lagi, nggak bisa lengkap seperti yang mana diharapkan tadi diinputkan udah semuanya, tapi karena jaringan itu tersendat, maka data yang kita akan manfaatkan tidak lengkap atau tidak diinginkan seperti itu. Untuk menangani hal tersebut, jadi terkait dengan mungkin kesalahan entry atau kesalahan dalam transmisi data, maka kita butuhkan suatu praproses, di mana praproses ini adalah banyak caranya, yaitu salah satunya adalah dengan data cleaning sendiri yang akan dipelajari hari ini. Bagaimana cara penanganan data yang tidak lengkap, noisy tadi itu, terus inconsistent, terus datanya hilang gitu kan. Ya, pertama kita mengisi data yang hilang dengan default value. Jadi mungkin ada setiap inputan atau suatu variabel yang ada defaultnya apa gitu, maka kita isi dengan default. Terus mengisi data secara manual, misalnya trace ulang transaksi untuk mengetahui data yang hilang. Jadi kita ngecek gitu kan, atau kita tampilkan tabel sel mana atau field mana yang tidak ada isinya atau yang kosong. Kita tampilkan, setelah ditampilkan ketemu, maka yang di data temuan tadi yang kosong itu kita isi dengan atau secara manual seperti itu. Terus ada juga caranya mengisi dengan rata-rata atribut, misal gaji pegawai yang kosong diisi dengan rata-rata gaji pegawai. Nah, di sini misal ada gaji, ya di sini adalah mungkin pekerja Ishak, Wahid, Zamzani, dan Rizal. Itu adalah suatu pekerja, tapi di si Rizal nggak ada gajinya. Bagaimana cara mengisi si gajinya si Rizal gitu kan? Salah satunya adalah dengan cara mengisi rata-rata. Jadi kita ambil ketiga data yang ada, jadi yang Ishak, Wahid, Zamzani, lalu kita ambil rata-rata dari ketiga data tersebut. Nah, si Rizal akan mendapatkan nilai rata-rata dari ketiga gaji tersebut, yaitu diambil dari Ishak, Wahid, Zamzani. Maka si gaji si Rizal akan dihasilkan dari rata-rata tiga orang tersebut. Mengisi dengan rata-rata suatu atribut untuk kelas yang sama. Nah, sama konsepnya, namun di sini ada kondisi di mana kita memperhatikan pangkat jabatannya. Misalnya kelasnya itu pangkat jabatannya, di mana Rizal itu ada di pangkat jabatan apa, yaitu 3B. Maka kita ambil yang 3B. 3B itu ada di Ishak dan Wahid. Maka kita ambil rata-rata dari si Ishak dan si Wahid, seperti itu, untuk mengisi gaji si Rizal yang kosong. Terus menghilangkan baris yang mengandung data yang hilang. Jadi ada ini yang cara simpel saja. Jadi malas ngapa-ngapain gitu kan. Jadi caranya kita menghilangkan saja deh, karena nggak terlalu berpengaruh juga kan, cuma data yang kosong cuma satu, bisa dihilangkan saja lah, yang satu ini si Rizal nggak usah dipakai lah gitu kan. Jadi dihilangkan, yang diambil hanya 3 data record. Jadi Ishak, Wahid, Zamzani, yang gajinya 3,5, 3,8, dan 4,5. Golongannya 3B, 3B, dan 3D. Kasih Rizal ini karena dihapus, maka tidak dipakai untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Misal teknik data mining untuk analisis prediksi gaji atau gimana penentuan gaji, seperti itu. Dan ada juga mengisi data dengan binding by means. Jadi dia mengisi dengan rata-rata juga, namun kita coba dibagi dengan beberapa kelompok.
Dalam ini misal ada 6 data, misal ini nilai mahasiswa ya. Nilai mahasiswa ini ada 6 mahasiswa di mana yang 2, 7, 8, 9, 11, 10 dan ada yang noisy lah. Noisy dalam ini ada beda sendiri, yang lain di atas 7, ini di bawah 7 sendiri saja gitu kan, cuma 2. Yang di bawah 7 cuma 2. Ya, misal mahasiswa pertama, maka kita bisa tentukan berapa kelompoknya, kita bagi 2 misal. Jadi 278. Terus pertama kita bagi menjadi 2 kelompok, sudah dibagi, terus hitung rata-rata per kelompoknya itu. Ini yang bin 1 ini 2 tambah 7 tambah 8 15 17 bagi 3. Nah ini kan 5 lebih lah, 5 lebih maka akan didekatkan ke 6. Jadi nilai rata-ratanya adalah 6, terus 9, 9, 10. Jadi kan ini harusnya 28 9 kali 7, 9 kali 3, 27. Jadi rata-ratanya dimasukkan ke 9 saja yang mendekati 9, berapa. Jadi masuknya dibulatkan ke angka 9 dan ini dibulatkan ke 6. Jadi setelah proses binning by means, maka kelompok 1 yaitu 666, kelompok 2 itu 999. Jadi setelah dibinding tidak ada nilai 2 itu, dan tidak ada 2 karena 2 itu noisy, maka diganti dengan nilai rata-rata seperti itu. Terus binning by range boundaries. Jadi ini menggunakan batas terdekat suatu kelompok data. Jadi kita menggunakan min dan max dalam hal ini. Jadi pertama sama konsepnya, yaitu dibagi 2. Misal kita bagi 2 saja. Silakan mau berapapun. Terus mencari nilai min dan maksimum. Jadi per kelompoknya. Jadi kita ambil yang minimum kan berarti 2, yang maksimum adalah 8. Ukur jarak antara setiap data dengan min dan max. Terus ketiga, jarak terdekat adalah pengganti dari nilai tersebut. Pertama kita 2 kita akan ukur dengan kedekatan antara max atau min. Karena 2 itu adalah min-nya, maka dia termasuk yang min kan. Dan ini dia nggak akan berubah. Tapi 7 dia lebih dekat ke 2 atau lebih dekat ke 8. Karena ke 2 itu selisihnya 5, sedangkan ke 8 selisihnya 1, maka dia akan mengambil yang 8 ini. 8 karena maksimum, dia ya ambil maksimum lah, tidak ada selisih dengan 8. Jika ambil kedua kan selisihnya 6, jauh sekali. Nah, untuk 9 karena ini minimum ya pasti 9 juga 9, 10 juga 10 karena dia maksimum, jadi kedekatannya 0 antara 10 dan 10 kan, seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan data cleaning, bagaimana cara mengatasi data yang hilang atau data yang kosong. Maka kita akan gunakan salah satunya tadi dengan mungkin isi data dengan manual, terus di tracing dengan manual, terus menghapus data tersebut, terus mengambil rata-rata berdasarkan kelas atau kelompoknya, terus dengan binning di mana dikelompokkan dulu, lalu diambil rata-rata per kelompoknya, lalu diambil terakhir adalah dengan terdekatnya. Jadi batas terdekatnya, jadi batas minimum atau batas maksimum, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi